Tuntut apa? Saya belum pelajari itu, tapi basically begini. Itu kan suara sebagian kecil rakyat kita. Kenapa mungkin sebagian ngerasa keganggu hidupnya masih kurang ya? Once saya ciptakan pertumbuhan ekonomi 6%, 7%, itu akan hilang dengan otomatis. Mereka akan sibuk cari kerja dan makan enak dibandingkan mendemo. Kalian sudah baca berita artikel ini nih ya, pernyataan dari Menteri Keuangan yang baru Bapak Purbaya Yudi Sadewa mengenai tuntutan para pedemo 17+8. Kata dia, saya belum mempelajari tuntutan itu 17+8. Tapi basically begini, itu kan suara sebagian kecil rakyat kita. Mungkin sebagian ngerasa terganggu, hidupnya masih kurang. Aduh Pak, baru sehari dilantik jadi Menteri Keuangan, sudah membuat pernyataan kontroversi di kalangan masyarakat. Padahal Bapak Prabowo sudah mewanti-wanti kepada para menteri dan pejabat lainnya agar hati-hati dalam komunikasi, agar hati-hati dalam membuat pernyataan, apalagi menyinggung hal-hal yang sensitif kepada masyarakat. Tapi ini dilakukan oleh Menteri Keuangan yang baru, membuat statement menyudutkan rakyat kecil katanya. Pak, kalau memang tidak mau berbicara dengan baik, lebih baik diam. Kalau begini caranya, kita agak ragu nih, apakah Bapak bisa lebih baik dari Ibu Sri Mulyani. Salam, akal sehat. Baru dilantik sudah bikin heboh. Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Keuangan baru yang menggantikan Sri Mulyani. Belum genap 24 jam menjabat, statement pertamanya langsung membuat rakyat geram. Bagaimana tidak, Purbaya justru melontarkan komentar yang dianggap meremehkan. Sebagian merasa keganggu hidupnya, begitu katanya saat menanggapi tuntutan 17+8 yang belakangan ini ramai disuarakan. Sebuah komentar yang dinilai tak berempati dan terkesan tak acuh pada kegelisahan publik. Di waktu yang bersamaan, mantan anak buah Luhut ini juga memberikan komentar pedas kepada pendemo yang menyuarakan tuntutan pada minggu kemarin. Purbaya mengungkapkan, suatu saat saya ciptakan pertumbuhan ekonomi 6% hingga 7%. Ini akan membuat mereka sibuk cari kerja dan makan enak. Mau tahu berita-berita heboh lainnya? Langsung aja follow akun ini. Dan jangan sampai ketinggalan. Saya belum pelajari itu, tapi basically begini. Itu kan suara sebagian kecil rakyat kita. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengomentari tuntutan 17+8 yang disuarakan masyarakat. Menurutnya, tuntutan itu datang dari sebagian kecil masyarakat yang merasa hidupnya terganggu dan belum tercukupi. Netizen bereaksi agar Menkeu baru ini menjaga lisan, atau minta didemo, jangan sombong, mengingat situasi sangat sensitif. Apa Bapak nggak lihat betapa besar gejolak rakyat senusantara? Gimana pendapat teman-teman? Kenapa mungkin sebagian ngerasa keganggu hidupnya masih kurang ya? Once saya ciptakan pertumbuhan ekonomi 6%, 7%, itu akan hilang dengan otomatis. Mereka akan sibuk cari kerja dan makan enak dibandingkan mendemo. Yang baru 1 hari menjabat sebagai Menteri Keuangan udah berhasil bikin rakyat panas dengan statementnya. Ketika media bertanya kepada Bapak ini tentang tanggapan tuntutan rakyat 17+8, bayangin di tengah ribuan orang yang turun ke jalan menuntut keadilan kepada pemerintahan kita, dengan entengnya Bapak ngomong itu cuma sebagian kecil rakyat yang hidupnya merasa kurang. Lah emang Bapak nggak lihat ribuan orang demo di kota-kota besar? Apa mereka yang demo di kota-kota besar itu kemarin, ya, itu masih dianggap kecil? Terus yang besar yang mana? Kalian, para elit-elit yang hidupnya serba lebih, itu baru dianggap besar. Terus nggak berhenti sampai situ, dia tambahin lagi nih. Tanya, kalau ekonomi tumbuh 6-7%, rakyat nggak bakal demo lagi, mereka akan sibuk cari kerja dan makan enak. Artinya apa? Anda berpikir rakyat yang turun ke jalan itu cuma karena nganggur, cuma karena lapar, atau karena iri dengan orang-orang kaya? Padahal kenyataannya yang turun ke jalan itu ada mahasiswa, buruh, ojek online, emak-emak, bahkan seniman dan public figure juga ikut turun. Mereka bukan orang yang nggak punya kerjaan loh Pak. Mereka semua yang turun ke jalan itu adalah orang yang memiliki nurani, yang udah gak tahan melihat ketidakadilan di negeri ini justru dipelihara. Dan faktanya udah jelas loh Pak, ribuan orang yang turun ke jalan itu dari berbagai kalangan. Itu bukan segelintir Pak. Tuntutan kami sederhana kok Pak, akuntabilitas, transparansi, empati, dan reformasi. Tapi malah Bapak jawabannya kayak memandang enteng dan memandang remeh.
Lebih dari 3.300 orang yang ditangkap, 10 orang yang tewas, 30 orang yang hilang, ribuan yang luka-luka, wartawan yang dipukul dan dipaksa bungkam. Apa itu yang disebut dengan sebagian kecil rakyat? Apa pemerintah pura-pura nggak lihat atau pura-pura buta? Dan lebih ironisnya lagi ya, salah satu keluarga dari menteri ini udah sempat pamer di sosial media. Baru dalam hitungan jam loh Pak, semenjak Bapak dilantik, keluarga Bapak udah pamer loh. Udah keluar nih aroma kesombongan, merasa bangga udah bisa nyingkirin menteri sebelumnya. Pemerintah boleh bilang tuntutan rakyat itu kecil, yang turun ke jalan sebagian itu adalah rakyat kecil yang hidupnya serba kekurangan, yang turun ke jalan itu karena nganggur atau tidak pernah makan enak. Tapi ingat Pak, jangan meremehkan sesuatu yang kecil. Sejarah udah buktiin loh Pak, bahwa yang kecil itu bisa buat gelombang yang besar. Jadi Bapak jangan memandang enteng ya suara sebagian kecil rakyat, karena yang kecil itu bisa jadi gede loh. Kita belajar aja pada tahun 1998, demo itu dimulai dari mahasiswa loh. Tapi dari situlah lahir gelombang besar yang bisa meruntuhkan rezim. Jangan pernah lupa sama sejarah Pak. Kalau hari ini yang turun ke jalan kemarin itu cuma dianggap sebagian kecil rakyat, jangan pernah salahin rakyat kalau suara yang Bapak anggap kecil itu menjadi teriakan yang besar. Bukan cuma sekedar teriakan yang hanya didengarkan di jalan, tapi bisa jadi suara sebagian kecil rakyat itu bisa didengar oleh seluruh dunia. Jadi tolong buat Bapak Menteri, tolong tanggapi tuntutan kami dengan bijak. Jangan memandang enteng rakyat Pak, karena faktanya pemerintahan itu ada karena adanya rakyat. Saya rasa Bapak harus lebih berhati-hati dalam berucap dan bertutur kata, karena kita nggak tahu ucapan bagian mana yang bisa menyakiti hati rakyat. Kita lihat aja hasil kerja Bapak, apakah sesuai dengan omongan Bapak. Good luck. Bung Rocky ini baru dilantik menjadi Menteri Keuangan, Purbaya sudah mundur nih Bung Rocky. Berat nih kalau begini caranya ya. Sebagai seorang Menteri Keuangan, dia kan harus paham juga dengan kondisi rakyat dan mengapa rakyat itu kemudian menuntut, atau bahkan bukan hanya menuntut, tapi sampai kemudian unjuk rasa besar-besaran di berbagai daerah gitu. Agendanya macam-macam, dan itu kemudian dirangkum menjadi 17+8 tuntutan rakyat. Ya benar, saudara Hersu. Setelah kabinet dibentuk, pasti pro kontra mulai berlangsung juga. Terutama yang jadi viral sekarang adalah soal Menteri Keuangan yang baru, Saudara Purbaya. Dan itu juga menjadi semacam petunjuk bahwa semua yang sudah dibayangkan oleh publik dan pada akhirnya dipenuhi oleh Presiden Prabowo belum sepenuhnya menjadi penjamin bahwa stabilitas ekonomi dan politik bisa dihasilkan melalui reshuffle. Tentu bukan di situ intinya tuh, karena apapun ini adalah teamwork, dan dalil Presiden itu yang mesti kita pegang. Kan Presiden mengucapkan akan memperbaiki kabinetnya dengan meminta semacam tugas khusus supaya bidang ekonomi itu betul-betul menghasilkan keadilan, supaya ekstraktif industri itu betul-betul hasilnya bisa diredistribusi untuk kepentingan rakyat, supaya pendapatan negara itu tidak sekedar dari pajak yang menimbulkan rasa ketidakadilan, tapi mungkin dengan pajak progresif gitu. Dan semua itu kan dasar untuk menjamin bahwa ide 8% pertumbuhan ekonomi itu bisa dicapai oleh pemerintahan Prabowo, yang mungkin dalam 1, 2 atau 3 tahun ke depan 8% bisa dicapai. Tetapi rakyat menganggap bahwa kepastian itu harus didasarkan pada keterbukaan, dan karena itu posisi Menteri Keuangan kemudian jadi tiba-tiba menjadi semacam petunjuk bahwa ya beliau justru mempertanyakan apakah tuntutan 17+8 itu masuk akal apa tidak tuh, walaupun dalam mungkin kalimat-kalimat awal untuk memastikan bahwa Menteri Keuangan yang baru ini mengerti tuntutan rakyat, yaitu tentang redistribusi, mengerti tuntutan rakyat untuk pajak progresif, mengerti tuntutan rakyat untuk perampasan aset. Kan semua gumpalan rasa ketidakadilan ini akhirnya dicapai kesepakatan dengan Presiden, kesepakatan tentu antara tuntutan publik dengan misi Presiden. Jadi kita mau lihat apakah nanti kedudukan Menteri Keuangan ini bisa betul-betul tune in dengan watak sosialistis dari Presiden. Kira-kira itu
problem awalnya tuh.